kita nggak pernah tahu usia kita sampai kapan. Makanya Rasul perintahkan buat kita untuk terus kemudian menjaga akhir. Jangan sampai ketika kita lagi maksiat, disitulah kemudian Allah cabut nyawa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, Sobat Alka semuanya, selamat pagi dan juga semangat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Nah, untuk Sobat Alka yang mungkin hari ini sedang diuji oleh Allah dengan sakit, kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan, Allah berikan kesabaran, dan juga Allah berikan kekuatan untuk melewatinya. Baik, Sobat Alka semuanya, terima kasih bagi kalian yang sudah setia untuk mengikuti channel Alka Pro TV. Nah, bagi para pemirsa yang mungkin belum subscribe nih ya, mungkin bisa klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan tayangan-tayangan menarik dari Alka Pro TV, yakni official YouTube channel dari SMP Muhammadiyah Al-Kautsar program khusus. Baik, Sobat Alka semuanya, kalian tahu nggak sih kalau kita hari ini sedang menuju berada di penghujung tahun. Nah, apa iya gitu ya? Iya, tapi bukan penghujung tahun Masehi, akan tetapi berada di penghujung tahun Hijriah, yakni tahun Islam. Nah, karena hari ini bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah, berarti sebentar lagi, beberapa hari lagi kita sudah berganti bulan menjadi 1 Muharram, yakni tanda awal tahun Hijriah. Nah, biasanya ketika kita menuju tahun baru begitu ya, tahun baru Masehi, bisa kita lihat banyak orang menggemborkan untuk membuat resolusi, membuat refleksi diri. Nah, itu biasanya yang dilakukan oleh kebanyakan orang ketika di akhir penghujung tahun. Nah, untuk menyambut pergantian tahun dari 1442 Hijriah menuju 1443 Hijriah, nah kita sudah kedatangan tamu spesial ya, yang akan membersamai kita. Ya, yang akan berbagi ilmu, sharing, yang insya Allah pastinya akan bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, beliau adalah Ustadz Taufan. Nah, yuk kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz Taufan? Ya, alhamdulillah sehat, masih diberikan kesempatan Allah buat ya masih sehat lah ya, bisa nemenin teman-teman di awal Hijriah ini. Ya, alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan ke SMP Al-Kautsar ini? Cukup panas. Cukup panas ya. Jauh nggak, Ustadz? Kebetulan rumah saya nggak terlalu jauh karena cuma dekat underpass ini aja, di daerah Makam Haji juga sih. Berarti tetangga ini kita. Iya, nggak terlalu jauh. Baik, tetangga ini, Ustadz. Baik, Ustadz dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk membacakan CV Ustadz Taufan terlebih dahulu ya. Nama lengkap beliau adalah Taufan Wahyu Ilahi. Tempat tanggal lahir hari Sabtu, ada harinya juga. Di Solo tanggal 20 November 1993. Wah, berarti ini masih muda ini Ustadz nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kemudian alamatnya ada di Windan, Kartasura, Sukoharjo. Wah, berarti ini tetangga kita, Sobat Alka. Kemudian pendidikan beliau ada D3 Teknik Informatika UNS tahun 2011 sampai dengan 2015. Kemudian S1 Ekonomi Manajemen di Uniba. Kemudian aktivitas beliau saat ini yang pertama bisnis kuliner. Wah, ini luar biasa ini. Kemudian yang kedua trainer komunitas hijrah @yuk ngaji dan Fast Training Center. Wah, ini luar biasa nih.
Kemudian a part of Indonesia bangkit dari masjid. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Kemudian moto hidup beliau menjadi manusia bermanfaat untuk sejuta umat. Nah, bagi Sobat Alka yang mau menghubungi beliau Ustadz Taufan ya, bisa melalui Instagram atau Twitter beliau, yakni @taufanwahyu_ atau langsung aja kontak person beliau. Nah, bisa kalian catat ya, 089 853 13733. Nah, itu tadi CV dari Ustadz Taufan. Nah, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Nah, Ustadz Taufan ini akan memberikan kajian dengan tema Let's Hijrah Be Istiqomah. Wah, Masya Allah, ini tema yang sangat keren ya. Tentu kalian sudah tidak sabar untuk mengikuti kajian beliau. Nah, sebelumnya Bu Afif ingatkan, bagi anak-anak SMP Muhammadiyah Al-Kautsar program khusus, jangan lupa untuk mencatat kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Taufan ya. Karena kita harus mengikat ilmu itu dengan menulis gitu ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk menulis. Kemudian di akhir kajian ini akan ada kuis yang harus kalian isi. Maka dari itu tetap untuk menyaksikan. Kemudian mari kita simak bersama-sama kajian hijrah yang akan disampaikan oleh Ustadz Taufan. Monggo Ustadz, silakan. Oke, alhamdulillah. Jazakallah khair buat waktunya dari teman-teman dan para guru dari SMP Muhammadiyah Al-Kautsar yang sudah ngasih kesempatan. Dan alhamdulillah senang sekali bisa ketemu sama teman-teman semuanya, adik-adik siswa-siswi yang sekarang ada di SMP Muhammadiyah Al-Kautsar, yang mungkin hari ini kita nggak bisa ketemu secara langsung, teman-teman ada di rumah masing-masing, tapi alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan kita buat bisa bermuhajahah meskipun secara online. Dan sebelumnya saya buka dulu, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah mau memasuki tahun awal baru Hijriyah. Satu awal yang kemudian menjadi tolak ukur tentang kebangkitan Islam, di mana dulu kemudian para sahabat, jadi Hijriyah ini, tahun baru Hijriyah ini salah satunya belum ada di masa Rasulullah. Jadi di masa awal Rasulullah dulu belum ada tuh tahun baru Hijriyah. Baru nanti di masa para sahabat, Khulafaur Rasyidin selanjutnya kemudian mau menggunakan tanggalan secara resmi sendiri. Karena dulu tuh tanggalan tuh bukan tanggalan Hijriyah, dulu pakai tanggalannya Romawi. Ada yang namanya yang kita pakai sekarang tuh kalender Masehi. Itu dimulai dari 0 Masehi. Kapan 0 Masehi? Lahirnya Isa Al-Masih, Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Itulah kemudian jadi kalender pertama kali, bukan pertama kali sih, sebelumnya ada kalender Persia dan sebagainya, kalender China. Tapi kalender yang masyhur itu yang sudah kita kenal, kalender Masehi itu 0 Masehi, itu lahirnya Isa Al-Masih, atau kemudian kalau dalam kita ya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Selanjutnya para sahabat setelah kemudian sepeninggalnya Rasul, mereka pengen membuat sebuah kalender sendiri karena Islam ini ada sebuah peradaban, bukan sekedar agama, tapi peradaban yang membangkitkan kemudian kehidupan manusia. Maka kita juga harus punya tanggalan sendiri yang kemudian itu jadi nantinya akhirnya membangkitkan kita ke depannya. Akhirnya paham tentang sejarah-sejarah kita di masa lalu, bagaimana kebangkitan Islam, bagaimana lahirnya Rasulullah dan sebagainya. Maka dibuatlah kalender Hijriyah itu dimulai dari kapan? Dimulai dari awal Hijriyahnya. Jadi para sahabat tuh mikir, tahun pertama Hijriyah tuh kapan kira-kira gitu kan ya. Ada yang usul diangkatnya Nabi gitu kan ya. Ada yang kemudian diangkatnya Muhammad jadi Nabi, atau kemudian di awal kelahiran Rasulullah gitu kan. Awal kelahiran Rasulullah itu adalah tahun Hijriyah. Enggak, maka ada juga yang usul enggak, tahun Hijriyah itu lebih tepatnya adalah di mana kemudian Islam ini bangkit saat kemudian Islam mulai berjaya di Madinah atau di kota Yasrib, yang semenjak saat itu Islam mulai sangat terlihat sekali kemudian eskalasi dakwahnya. Sebelumnya di fase Mekah, teman-teman pernah belajar di sekolah-sekolah pastinya, fase Mekah itu fase yang masih cukup menyedihkan karena Rasul banyak sekali kemudian dicerca, dihina, kemudian banyak sekali
keluarga beliau juga dari Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya senantiasa menolak dakwah beliau, tapi setelah fase kemudian fase Madinah, dakwah di Madinah, maka saat itulah fase di mana Islam itu mulai bangkit. Maka para sahabat akhirnya menyepakati inilah tahun di mana kita sebut sebagai tahun Hijriah, tahun baru Islam, di mana semenjak saat ini Islam mulai bangkit dan mulai kemudian menapaki jejak keemasannya. Dan hari ini insya Allah kita akan sedikit membahas tentang kalau kemudian Hijriah itu kemudian diartikan saat itu adalah sebuah konsep perubahan, di mana kemudian peradaban Islam yang dulunya 13 tahun di Mekah. Jadi Rasul itu kan dakwah selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah ini cukup berat banget. Karena tekanan dan segala cercaan, hinaan orang-orang di Mekah itu membuat dakwah itu nggak bisa lenggang gitu, nggak bisa gampang. Bahkan 13 tahun Rasul dakwah di Mekah itu hanya dapatkan sekitar 200-an orang saja. 13 tahun cuma dapat 200 orang, itu angka yang cukup sedikit. Ya, makanya akhirnya Allah perintahkan Rasulullah buat pindah, hijrahlah kamu ke sebuah negeri yang aman di sana, setelah mendapatkan pertolongan dari Sa'ad bin Mu'adz, seseorang penguasa dari Madinah. Maka Rasul pindahlah ke Madinah. Semenjak saat itu Islam mulai bangkit, Islam mulai keren, tambah keren terus, dan sampai akhirnya kita bisa mengenal Islam hari ini itu sebab para khalifah dulu sepeninggalnya Rasulullah, maka para khulafaur rasyidin melanjutkan kemudian estafet tongkat dakwahnya Rasulullah. Ini akhirnya kita bisa merasakan nikmatnya Islam dan indahnya Islam hari ini. Dan itu kalau kemudian sejarah dari tahun Hijriahnya. Nah, sekarang kita membahas bahwa apakah kemudian senantiasa tahun baru ini adalah awal kemudian kita berubah. Sebetulnya berubah itu nggak harus di awal tahun kan, gitu kan ya. Cuman ini adalah momennya, kebetulan saja momennya, momen untuk mengingat kita bahwa di tahun inilah, di setiap tahun inilah atau kemudian berarti sekitar 1400-an tahun yang lalu itu kita bangkit gitu. Bahwa 14 abad silam di awal tahun Hijriah, di tahun yang sama, di tanggal yang sama 1 Hijriah nanti dengan kita ini, maka dulu kita pernah berjaya, akhirnya kita bisa benar-benar berjaya saat itu. Maka inilah yang harusnya jadi kita berubah juga ke depannya. Maka teman-teman hari ini ketika kita ngomongin tentang Hijriah juga kemudian tentang hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, maka juga bisa jadi hijrahnya kita gitu. Hijrahnya teman-teman semuanya. Kita tuh bisa jadi, dulu Rasul punya sahabat sekaliber seperti Sayyidina Umar bin Khattab misal, atau Hamzah, atau kemudian ada lagi yang lebih parah lagi, itu namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau teman-teman tahu, nanti searching siapa tuh Abu Dzar Al-Ghifari, siapa kemudian Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Mereka dulunya orang-orang yang sangat benci banget, sangat sebel banget sama Rasulullah. Bahkan Umar itu kan pengen banget menggal kepalanya Rasulullah dulu gitu kan ya, sebelum dia kemudian masuk dalam Islam. Nah, tapi sampai satu waktu Allah kasih hidayah sama beliau, mungkin wasilah dari doa-doanya Rasulullah. Rasulullah senantiasa berdoa untuk kemudian dikasih dua antara Umaratain, jadi di antara dua Umar. Maka Allah kabulkan Umar bin Khattab untuk masuk Islam. Maka semenjak Umar bin Khattab masuk Islam, Masya Allah, perjuangannya luar biasa. Kita kenal siapa dulu Umar nih? Umar adalah orang yang pengen banget membunuh Rasulullah. Tapi sepeninggalnya beliau, akhirnya kita melihat di mana makamnya Umar. Teman-teman bisa searching di mana makamnya Sayyidina Umar. Makamnya Umar bin Khattab itu tepat satu kompleks dengan pemakamannya Rasulullah, manusia terbaik yang pernah terlahir di atas muka bumi. Padahal siapa dulu Umar? Umar adalah dulu orang yang sangat mungkin ya sangat sombong, dia orang yang kemudian sangat jahatnya minta ampun dulunya. Bahkan dia tuh bukan sekedar sombong, jahat, tapi jahil. Jahil itu bukan bodoh ya. Kalau bodoh itu dikasih tahu, dia akhirnya berubah. Nah itu bodoh, itu bukan jahil. Kalau jahil itu apa? Udah tahu salah, tapi dikasih tahu masih ngeyel. Udah tahu itu dia lakuin salah, cuman dia masih ngeyel atas kesalahan. Itulah kemudian jahil. Nah, Sayyidina Umar itu juga pernah kayak gitu. Dia pernah makan tepung Tuhan itu mereka bikin dari tepung gandum. Mereka bikin tepung gandum sampai kemudian kalau mereka kelaparan, Umar pernah kelaparan, nggak punya makanan, ya sudah Tuhannya dipotek sendiri, dimakan sendiri. Itu kejadian di masa lalu. Umar itu segitunya, sejahil itulah Umar gitu, menganggap Tuhan itu ya
sesembahan mereka itu ya akhirnya mereka bikin sendiri, kalau lapar dimakan sendiri. Tapi kemudian setelah dia masuk Islam, Masya Allah, perjuangannya luar biasa. Bahkan banyak sekali ayat-ayat Quran itu turun sebab Umar. Jadi ayat-ayat Quran itu turun gara-gara Umar protes sama Rasul. Salah satunya apa? Ketika kemudian Umar datang masuk Islam, kemudian Umar protes sama Rasul, ya Rasul ini benar kalau agamamu ini benar ya Rasul, ngapain kita diam-diam di sini? Padahal saat itu masih fase dakwah diam-diam. Tapi Rasul protes sama Muhammad, kalau agamamu benar ngapain kita diam-diam di sini? Ayo kita keluar, teriakan bahwa Islam ini agama yang benar. Kata Rasul, nanti dulu. Di saat yang sama tiba-tiba Jibril turun ngasih tahu perintah, keluarlah kamu dan serukanlah Islam untuk orang-orang yang ada di Mekah. Banyak sekali nanti itulah Umar, dulunya orang yang maksiat, dulunya orang sombong, tapi kemudian Allah kasih hidayah sehingga berubah, dan berubahnya Masya Allah, bukan tanggung-tanggung, menjadi seorang khalifah nantinya. Ada lagi seseorang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, seseorang perampok padang pasir. Dia kalau di laut itu ada bajak laut, dan ini ada bajak padang pasir. Yaitu kerjaannya ngapain? Kerjaannya ngerampokin orang-orang yang berdagang. Jadi dulu tuh jangan bayangin kayak sekarang ya, paketan di mana-mana. Zaman dulu tuh orang kalau mau dagang itu harus ke sana sendiri gitu. Jadi makanya ada Quran surat Al-Quraisy, Al-Ilafil Quraisy, itu tentang perjalanan rihlah tasida iwasoib. Jadi perjalanan rihlahnya orang-orang Quraisy untuk berdagang di negeri Syam. Jadi orang-orang Arab, orang-orang Mekah Madinah itu kalau dagang itu ke Syam, ke Eropa. Syam itu sekarang Palestina, atau kemudian Yerusalem yang sekarang kemudian hari ini Masjidil Aqsa di sana dan masih terjajah. Maka dulu tuh orang ke sana, dan itu dulu dikuasai sama negeri Eropa, negeri barat. Orang kalau dagang, orang-orang Mekah Madinah kalau dagang ke sana, dan perjalanan dagang ke sana zaman dulu nggak ada pesawat, bos. Adanya cuma unta kan gitu kan ya. Nah, setiap perjalanan itu biasanya banyak yang dirampok. Lah, perampok itu hampir bisa dipastikan kalau ada kafilah dagang yang tiba-tiba dagangannya hilang, itu hampir bisa dipastikan itu pasti yang ngerampok adalah bangsa Ghifar. Makanya kalau teman-teman melihat ada orang-orang menyematkan nama Ghifar di belakangnya, maka dia itiba sama Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa dia? Seseorang perampok yang dari bangsa Ghifar. Orang mereka tuh orang nomaden. Tempatnya tuh pindah-pindah, nggak menempati sebuah tempat, ya pindah-pindah, moving. Dan kerjaannya ngerampokin orang-orang yang sedang berdagang tadi. Tapi di satu waktu tiba-tiba Abu Dzar ini merasa ada yang aneh, bahwa apa yang dia lakuin itu sesuatu yang salah. Dan dia kayak mendengar kabar burung bahwa di Mekah sana itu ada seseorang nabi baru. Mendengar kabar burung di Mekah ada seorang nabi baru. Dia merasakan apa yang dilakukan oleh bangsanya saat itu, orang Ghifar itu salah. Maka datanglah dia ke Mekah. Nggak ada yang ngasih tahu siapa-siapa, cuman dapat kabar desas-desus bahwa ada nabi baru. Datanglah dia ke Mekah, sampai kemudian depan rumahnya Rasul, dia nanya sama orang-orang, mana rumahnya Muhammad? Katanya nabi baru itu datang ke rumahnya Muhammad. Kemudian sampaikan aku tentang syair-syair apa yang kamu dapatkan, wahai Muhammad. Disampaikanlah sama Rasulullah. Cuma 3 ayat. Setauku cuma 3 ayat, dan sampai hari ini saya belum ketemu 3 ayat ini. Masya Allah. Tapi dengan 3 ayat ini, setelah disampaikan 3 ayat, orang ini kemudian masuk dalam Islam. Setelah masuk dalam Islam, Rasul kemudian bingung. Kamu itu datang, aku tuh gak kenal kamu. Karena zaman dulu orang tuh ngerti. Jadi kalau Rasul tuh di Mekah, itu hampir semua orang Mekah tuh pasti dia paham, dia tahu. Sampai sebudak-budaknya tuh ngerti lah. Oh, ini budaknya si fulan, ini budaknya si fulan. Tapi saat itu Rasul nggak ngerti ini siapa gitu kan ya. Datang-datang antah berantah tiba-tiba masuk Islam, syahadat gitu kan. Maka Rasul nanya, kamu tuh siapa bro? Aku tuh nggak pernah kenal kamu sebelumnya, nggak pernah lihat kamu. Kamu datang dari mana? Maka orang ini bilang, afwan ya Rasulullah, bahasanya gitu lah ya. Perkenalkan, saya adalah Abu Dzar. Dari mana kamu? Dari bangsa Ghifar. Mendengar kata Ghifar, Rasulullah sampai di hadis itu menjelaskan tersenyum sedikit sampai giginya kelihatan. Kenapa? Wah, itu bayangan Rasulullah. Aduh gila, ini ada perampok ini di rumahku. Akhirnya ya sudah. Terus Bang Abu Dzar ini nanya sama Rasul, aku harus ngapain ya Rasulullah? Ya sudah, kamu pulang dulu. Sepulangnya dia, malah dia teriak-teriak di depan Ka'bah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Digebukinlah sama seluruh orang Mekah. Orang Mekah gebukin, tiba-tiba ada yang nanya, kamu dari mana? Ngapain kamu sebut-sebut Muhammad? Kamu hina kemudian Tuhan-Tuhan kami, Lata, Uzza, Manat, Hubal, kamu hinakan. Maka orang ini bilang, aku Abu Dzar dari bangsa Ghifar. Mendengar kata Ghifar, orang-orang semekah itu langsung angkat pedangnya semua, angkat
tongkatnya semua pada cabut. Yaudah pulang aja sana. Kenapa pada ketakutan? Iya jelas ketakutan karena mendengar bangsa Ghifar. Ini kalau orang ini digebukin dan nggak terima balik ke bangsanya, itu bisa-bisa nanti Mekah bisa kerampokan massal gitu hanya dibawa ke situ semua. Makanya akhirnya ya udah pulang aja sana. Nah di akhir ceritanya, masya Allah, Abu Dhar ini di akhir cerita ketika kemudian nanti sudah masuk ke perang Badar, nanti ada perang Uhud di mana banyak sekali peperangan Rasul. Orang ini ya, jadi setelah ketemu pertama itu berislam saat itu disuruh pulang sama Rasul. Nanti kalau ada perintah, kamu datang lagi ke sini. Dia nggak dapat kabar. Entah Rasul lupa, entah memang di setting dia nggak datang, enggak itu. Dia cuma membawa 3 ayat saja itu tadi. 3 ayat tok yang disampaikan Rasul saat itu. Pulang bertahun-tahun lamanya, tiba-tiba baru datang lagi sudah ke fase Madinah, di mana Rasulullah sedang kekalahan perang Uhud. Karena teman-teman pasti tahu kan ya, perang Uhud banyak kekalahan karena para pasukan tidak kemudian satu suara dengan Rasul. Rasul bilang jangan orang-orang yang ada di atas bukit jangan turun. Orang-orang mana turun? Gara-gara melihat ghanimah, gara-gara melihat barang-barang mereka diambilin. Akhirnya diseranglah dan banyak kekalahan di perang Uhud. Karena banyak kekalahan di perang Uhud, akhirnya saat itu Rasul kebingungan. Ini negara kita Madinah ini tinggal sedikit. Itu udah tinggal dikit banget karena banyak yang mati saat perang Uhud itu. Akhirnya setiap orang tuh suruh gantian berjaga muter keliling terus gitu. Tiba-tiba di satu malam terdengar suara teplok suara kuda itu berdepak banyak banget. Para sahabat langsung bilang, ya Rasul, kita diserang dadaan ya Rasul, ayo kemudian siapkan semua pasukan yang ada. Tapi jauh mendengar sayup-sayup itu tiba-tiba mereka terlihat aneh. Karena yang terdengar kuda itu ada suara teriakan-teriakan takbir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan mereka bingung semua. Orang Islam sudah pindah ke sini semua. Siapa lagi orang Islam di luar sana? Ternyata datanglah 2 Bani Ghifar dan Bani Taslam. Yang bawa siapa? Abu Dhar Al-Ghifari. Orang yang cuma bawa 3 ayat. Masya Allah. Dulunya bejatnya minta ampun. Perampok hanya dari 3 ayat. Itu Masya Allah. Orang yang luar biasa bahkan bisa datang ke situ dan kemudian bilang sama Rasul, ya Rasulullah, nahnu ansarullah, kami siap menjadi penolong-penolong dari agama Allah ini. Masya Allah. Itu yang kemudian orang-orang dulu bejatnya minta ampun itu bisa berubah. Maka ketika Allah ngasih hidayah sama seseorang, itu Allah nggak pilih-pilih. Ya Allah, ketika memang sudah layak dikasih hidayah, maka ayo kemudian teman-teman, mungkin kita pernah ngelakuin dosa di masa lalu, kita pernah salah di masa lalu, termasuk mungkin saya gitu kan ya, zaman saya dulu SMA, saya masih sekolah ya teman-teman, mungkin saya nggak pernah kepengen ikutan rohis gitu kan ya, kepengen ikutan kajian tuh mungkin nggak pernah kepikiran kayak gitu zaman saya sekolah dulu ya. Kegiatannya ngapain Tovan ini zaman sekolah dulu ya, ngeband, anak motor gitu kan ya, dulu motor sport lah dulu. Kalau zaman SMP itu inget banget itu masih pakai motor-motor yang dimodif, bannya dibikin kecil, dibikin ceper kayak gitu zaman saya sekolah dulu. Dan saya nggak kepengen ketika saya ngelakuin itu semua nggak nemuin kebahagiaan di situ. Dulu ya saya ngeband, pengennya kan kalau zaman sekolah tuh pengen terkenal kan ya, pengen terlihat different daripada yang lain gitu kan ya. Makanya ngelakuin something yang itu harus beda sama orang lain. Tapi ternyata dengan itu semua saya nggak dapat kebahagiaan juga. Sampai kemudian mulai kuliah, saya bayangin ketika dengan kemudian saya mulai bisnis dulu, bisnis yang macam-macam lah ya. Itu kayaknya kalau saya punya duit banyak saya bisa bahagia deh. Ternyata nggak dapat juga gitu. Dari ketenaran nggak dapat bahagia, dari kemudian saya kemudian bisa bisnis punya duit sendiri meskipun kuliah, ternyata juga itu nggak bisa menghasilkan kebahagiaan. Maka bahagia ini dari mana munculnya? Ternyata bahagia ini nggak saya dapetin dari itu semua. Maka kalau teman-teman merasa bahwa harus kaya, harus kemudian terkenal untuk bahagia, sampai bikin konten-konten yang unfaedah kan gitu kan ya. Berapa banyak orang zaman sekarang akhirnya wa na'udzubillahi min dzalik, mereka sekedar untuk kemudian dapetin likes dan share, komen, subscribe dan lain sebagainya, ngelakuin something yang itu na'udzubillahi min dzalik, yang mungkin itu di luar nalar gitu kan ya. Mereka kemudian yang kemudian main TikTok. Saya tuh sempat install tapi sekarang jadi jarang, udah saya uninstall karena itu toxic banget juga. Karena itu kesetting banget jadi scroll. Akhirnya waktu habis tuh bisa sejam itu cuma scroll gitu aja, nanti ngeliat apa, dan itu unfaedah banget. Maka kategori amal di dalam Islam cuma ada 2. Kalau kita nggak sedang taat, kita sedang maksiat. Pilihannya cuma 2. Kalau hari ini kita nggak lagi taat, berarti kita lagi maksiat. Maka hari ini teman-teman lagi apa kira-kira? Insya Allah sedang kategori taat. Nah kalau kemudian lagi
karena lagi kajian, lagi dengerin saya, meskipun disambi macam-macam. Nah, kata Allah, kata Rasulullah di dalam hadis qudsi, siapapun yang sedang duduk bermajelis, maka 70.000 malaikat senantiasa menaungi di atasnya. Dia kemudian mendoakan siapapun yang sedang bermajelis, hatta orang ini mungkin ketiduran, orang ini kemudian disambi macam-macam. Kata Rasul, orang yang kemudian lagi nyambi-nyambi apapun itu, pernah kemudian sahabat nanya Rasul, ya Rasul kalau dia datang kajian tapi malah ketiduran, dia malah main asik, main kalau zaman dulu ngapain ya, nggak ada HP ya, main pasir sendiri atau main kerikil gitu kan ya di majelisnya Rasul. Ini kira-kira gimana ya Rasulullah? Maka Rasul bilang, nggak ada doror bagi siapapun yang sudah datang. Siapapun yang datang majelis, maka Allah kasih kemuliaan di situ. Malaikat minta ampunkan dosa-dosa dia. Malaikat kemudian mintakan surga kepada Allah untuk dia. Maka teman-teman hari ini sedang disaksikan oleh 70.000 malaikat di naungan teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang ketiduran, ada yang sambil macam-macam. Maka sebisa mungkin kalau lagi kajian, lagi kemudian thalabul ilmi, sebisa mungkin hadirkan memang benar-benar lagi belajar kayak teman-teman lagi belajar di sekolah. Karena itu spiritnya beda banget. Contoh teman-teman sekarang ada yang mungkin nggak pakai hijab, ada yang kemudian pakai hijab, itu pasti beda banget penerimaannya. Karena orang yang pakai hijab, insya Allah pahalanya lebih banyak daripada yang nggak pakai. Orang yang berwudu, insya Allah jauh lebih banyak pahalanya, derajatnya lebih tinggi di mata Allah ketika kemudian teman-teman belajar tanpa wudu. Nah, ini ngejaga banget sih, karena kalau kita kemudian nggak berusaha memuliakan ilmu, itu ya ilmu itu susah masuk sama kita. Maka yuk teman-teman yang ada di rumah atau sedang dimanapun sekarang, ada yang mungkin sambil nyetir mobil, ada yang sambil di mobil dengerin ini karena lagi ikut bapaknya gitu kan ya. Maka hadirkan benar-benar untuk kemudian belajar ketika belajar apapun, karena ketika kemudian kita belajar nggak memahami adabnya, ilmu itu susah masuk. Nah, lanjutin lagi ke hal tadi bahwa orang tuh bisa kemudian, dulu tuh kita kenal, saya pernah kemudian ngisi sama teman-teman artis di kajian musyawarah, saya nemenin ustadz saya bikin kelas hijrah di sana. Kita punya kurikulum, ada sekitar 8 kali pertemuan, dari mulai bahas tentang akidah, syariah, sejarah sampai dakwah untuk teman-teman kayak Mas Ari Untung, kemudian ada Mas Riki Harun dan sebagainya. Itu Masya Allah, ini orang dulu tuh Masya Allah, ini orang-orang dulu tuh kerjanya ngapain? Buat keluar-keluarin buat orang-orang buat pacaran kan gitu kan ya. Tengku Wisnu kan gitu, itu dulu ngapain? Ngeluarin buat orang pacaran. Riki Harun juga sama, Masya Allah. Tapi hari ini setelah kemudian mereka terinstall Islam, mereka berubahnya luar biasa. Mereka pengen bahkan menjadi penolong-penolongnya para asatid, bikin majelis besar untuk kemudian Hijrah Fest, untuk Ustadz Abdul Somad dan sebagainya. Inilah seharusnya orang-orangnya. Gimana sih kita pertanyaannya, orang-orang kayak gini itu bisa berubah kayak gitu. Sekali berumar tadi bisa berubah jadi penolong agamanya Allah, jadi luar biasa sekali, dan dimakamkan di sebelahnya Rasulullah. Apakah kita nggak bisa? Bisa banget teman-teman. Kita juga bisa kayak gitu. Jadi meskipun kita pernah salah, tapi jangan pernah kemudian kita merasa bahwa ya sudah, Allah kayaknya nggak sayang sama. Enggak, kita masih bisa kayak gitu. Bahwa dulu saja orang-orang ini bisa berubah, apalagi kita yang mungkin nggak pernah sejahat itu, kita nggak pernah sesalah itu. Nah, terus gimana supaya bisa jadi mereka? Istiqomahnya bener-bener kayak mereka. Salah satu Mbak istiqomah supaya bisa jadi kayak para sahabat tadi, kayak teman-teman artis, ada punya circle, punya lingkungan yang baik. Karena hidup itu cuma 2 hal, kalau nggak dipengaruhi ya mempengaruhi. Coba cek teman-teman sekarang, coba cek ya. Teman-teman bayangin ini ada sekarang hadirkan beberapa nama yang paling dekat sama antum. Entah itu teman sekolah atau teman main, siapapun itu. Coba teman-teman bayangin atau tulis juga boleh, siapa kira-kira teman terdekat antum. Oke, saya kasih waktu 1 menit buat nulis. Siapa aja kira-kira? Si Fulan, Oke, coba tulis ya. Siapa aja? Ingat-ingat siapa antum lu seringnya chattingan sama siapa, main sama siapa. Dan kita itu kabar baiknya atau kabar baiknya lah ya. Kabar baiknya, antum yang sekarang itu adalah gambaran dari 5 orang atau 6 orang teman-teman yang sedang antum tulis sekarang. Antum nggak akan beda jauh sama mereka. Pilihannya cuma 2. Kalau antum di situ dan kira-kira antum cek lagi, antum dengan lingkaran antum sekarang, geng antum sekarang, atau antum dengan circle antum yang sekarang ini kayaknya antum tuh lebih banyak dipengaruhi mereka atau antum lebih banyak mempengaruhi mereka. Karena ada orang yang lebih banyak terpengaruhi, ada juga orang yang vokal sehingga banyak mempengaruhi. Nah, antum sekarang lebih yang mana? Antum lebih banyak dipengaruhi atau mempengaruhi? Cek lagi. Kayaknya aku lebih banyak dipengaruhi deh mas. Nah, kalau lebih banyak dipengaruhi kebaikan, alhamdulillah, gak apa-apa.
temenannya sama teman-teman yang aktif di Rohis misal, atau temenannya sama teman-teman yang memang dia di luar juga aktivis masjid, dia kemudian ibadahnya baik, antum pasti ketularan. Tapi kalau antum ketularannya sama teman-teman yang biasanya sukanya hangout ke kafe, mau belajar aja harus ke Starbucks gitu kan ya udah gitu, antum pasti ketularan juga gitu. Itu sunatullahnya, karena kata Rasul itu kalau kemudian temenan sama penjual minyak wangi akan wangi. Kalau ketemenan sama kemudian pandai besi atau kemudian orang yang buat pedang pandai besi, ya baunya kena bau arang pastinya. Sunatullahnya kayak gitu. Temenan sama orang jualan makanan, baunya makanan pasti kayak gitu. Nah, antum kalau sedang temenan itu pasti juga efek. Nah, sekarang antum cek, antum kira-kira lebih banyak dipengaruhi atau mempengaruhi? Kalau antum sekarang lebih banyak dipengaruhi tentang keburukan sama orang-orang di sekitar antum, maka solusinya buat istiqomah, biar kemudian kita berubah, kita kepengen banget ya Allah kita, karena kita harus berubah. Kalau nggak berubah, habislah kita nggak pernah tahu usia kita sampai kapan. Coba yang benar-benar bisa yakin, saya yakinnya 100% teman-teman yang yakin bisa pagi masih hidup, 100% hakul yakin besok subuh saya masih bisa bangun subuh. Nggak ada yang bisa, kita nggak pernah tahu. Beberapa hari yang lalu ustadz kita sudah mendahului kita, bahkan banyak yang nggak sakit, bukan cuma yang sepuh, teman antum aja mungkin ada yang sudah meninggal terlebih dahulu kan gitu, tanpa sakit. Ada nggak? Ada, banyak. Kita nggak pernah tahu usia kita sampai kapan. Makanya yuk kita berubah, karena yang penting tuh endingnya, yang penting tuh kata Rasul endingnya husnul khotimah itu. Nah, kita nggak pernah tahu usia kita sampai kapan, makanya Rasul perintahkan buat kita untuk terus kemudian menjaga akhir. Jangan sampai ketika kita lagi maksiat, disitulah kemudian Allah cabut nyawa kita. Teman-teman lagi mungkin yang ada, kalau sampai ada yang pacaran, naudzubillah min dzalik, ya semoga nggak ada. Itu misal lagi pacaran, misal ya kan ya di mana kayak gitu kan ya, di alun-alun lagi suap-suapan beli cilok gitu kan ya, anak SMP kan mungkin kere gitu. Ya kan lagi suap-suapan jual cilok ya, cilok kembar atau cilok apa itu, tiba-tiba lagi nyuapin, tiba-tiba keselak cilok mati kan gitu kan, nggak seru kan ya. Nanti beritanya sedang pacaran keselak cilok, akhirnya satu siswi ini meninggal, nggak seru kan? Itu jangan sampai. Bisa nggak? Bisa banget. Lagi kemudian mau ke rumah pacarnya, tiba-tiba ada kecelakaan. Bisa, banyak hal yang pasti bisa terjadi. Makanya jangan sampai kemudian ketika kita kemudian kita nggak pernah tahu usia kita sampai kapan. Makanya ayo jaga terus, jangan sampai kita kemudian melewati itu. Makanya cek teman-teman antum sekarang. Kalau antum sekarang sedang di circle yang kemudian orang-orang yang membuat keburukan, ayo kemudian kita berubah, bikin circle baru, atau datengin ke teman-teman yang mereka akan ngajakin antum buat berubah jadi baik. Nanyain kalau udah sholat, bro udah sholat belum? Gimana, udah baca Quran belum hari ini? Tanya. Kalau ada teman kayak gitu jangan dilepasin. Nah kalau belum punya teman kayak gitu, segera bikin atau segera cari. Gitu ya, itu yang buat supaya tips teman-teman biar bisa makin istiqomah. Salah satunya harus punya circle kebaikan. Kalau nggak punya susah nanti. Oke, dan selanjutnya alhamdulillah, semoga sih teman-teman karena itu bahwa hidup itu cuma dua pilihan, dipengaruhi atau mengaruhi. Yuk teman-teman segera cari circle baik untuk kemudian mempengaruhi teman-teman kebaikan. Kalau teman-teman nggak milih sekarang, yakin teman-teman nggak berubah sekarang, yakin pasti akan ada satu titik dari kehidupan teman-teman yang itu kayak hilang, yang itu teman-teman kayak gelisah, dan mau nggak mau teman-teman harus hijrah. Makanya saya wanti-wanti, ayo kemudian hijrah sekarang aja, jangan tunggu, jangan tanpa nanti, tanpa tapi. Karena ini loh, Mas ini, Taufan ini dulu ya pernah ngelakuin salah. Makanya aku nggak kepengen adik-adikku yang ada di SMP Muhammadiyah Al-Kausar dan seluruh kemudian adik-adik muslimin itu ngelakuin kesalahan yang pernah aku lakuin. Ya dulu, ya tadi aku nggak dapat kebahagiaan dari apapun itu, dari duit nggak dapat bahagia, dari kemudian ngeband, dari segala ketenaran itu nggak bisa ngebahagian. Tapi bahagia itu terletak ketika kemudian teman-teman bisa kembali ke Islam. Ketika teman-teman bisa melakukan ibadah dengan baik, insya Allah itu akan jadi jalan kebahagiaan. Makanya yuk kita berubah, jadilah kemudian bagian dari tongkat peradaban Islam ke depan. Islam butuh antum. Dulu Islam pernah berjaya, dulu kemudian kita pernah melahirkan banyak ulama-ulama, banyak kemudian para ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa, Ibnu Sina, kemudian Al-Hazen, ada kemudian Al-Jazari, bapak robotika, ada kemudian banyak penemu-penemu yang luar biasa dulu pernah terlahir di sebuah peradaban Islam. Maka hari ini Islam sedang kemudian belum ada lagi. Maka saya yakin benar kalau teman-teman kemudian belajar dengan baik, kalau teman-teman kemudian
bisa mengamalkan Islam dengan baik, insya Allah saya yakin dari teman-teman semuanya akan terlahir banyak sekali ilmuwan-ilmuwan di masa depan, orang-orang yang melahirkan peradaban yang luar biasa di masa depan, dan tongkat kebangkitan Islam ada di estafet tangan teman-teman. Semoga teman-teman jadi bagian dari kebangkitan Islam, dan semoga kita semua diistiqomahkan Allah untuk di jalan ini, sehingga kalau kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan kalau semoga kita semua bismillahirrahmanirrahim, kita semua teman-teman yang ada di Zoom ini, kita besok bisa reunian bareng lagi di surganya Allah, bisa bertemu dengan Rasulullah di surganya. Itu ya, semoga teman-teman bisa ngambil ibroh dari setiap kemudian perjalanan hijriah ini, bahwa ayo kemudian kita berubah, jangan pakai tapi lagi, jangan pakai nanti lagi, karena kita nggak pernah tahu usia kita sampai kapan. Yuk kita berubah sekarang. Kalau nggak berubah, pasti kita akan dapetin satu hal yang tadi, kosong, hilang, resah, gelisah, dan solusinya cuma satu, hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas kajiannya. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya anak-anakku semuanya. Jadi kita bisa memaknai hijrah itu tidak hanya proses berpindah gitu ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, akan tetapi kita bisa memaknainya juga dengan berpindahnya diri kita dari dulu yang mungkin belum baik menjadi lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Nah, mungkin seperti itu. Caranya kita bisa lakukan dengan memulai hal-hal baik dari yang kecil dulu dan diistiqomahkan ya, seperti kata Rasulullah, amalan yang baik itu adalah amalan yang sedikit namun continue. Nah, continue-nya ini yang harus digarisbawahi gitu ya, yakni istiqomah. Nah, Ustadz mungkin boleh bertanya nggak saya? Boleh ya, silakan. Nah, tadi kan disinggung sedikit terkait dengan circle atau lingkungan ya. Nah, apakah mungkin anak-anak gitu ya, atau kita gitu ya, ada lingkungan-lingkungan atau teman-teman punya teman banyak kayak gitu, mungkin di organisasi dan sebagainya. Nah, itu pasti kan punya lingkungan yang banyak gitu nggih, Ustaz. Nah, kadang kita juga tahu, oh kalau bergaul dengan si A itu seperti ini, bergaul dengan si B seperti ini dan sebagainya. Nah, kita saat itu tahu kalau dengan si A itu sebenarnya saya kurang serp gitu, kayak gitu. Nah, bagaimana cara mensikapi itu? Kayak gitu. Apakah kita memang harus memilih dan memilah teman? Kemudian dengan memilih dan memilah teman itu bagaimana dengan teman-teman yang mungkin berdampak yang kurang baik terhadap kita? Apakah kita harus mengabaikan atau gimana? Nah, apakah kemudian ketika kita punya circle yang nggak baik kita harus ninggalin dia? Ya, nggak harus juga. Bahkan itu bisa jadi wasilah dakwah kita. Jadi Allah tuh merintahkan kita di muka bumi itu buat apa sih? Allah perintahkan kita di muka bumi itu buat itu, kalau rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, buat jadi pengurusnya bumi. Makanya ayo kita jagain bumi dengan baik. Salah satunya jagain juga teman-teman kita. Sebab cintanya kita sama teman kita. Mungkin kalau kita punya teman yang dia nggak baik, nah ini nanti kita harus dakwain juga ke depannya. Nah, sebelum dakwain dia, karena kita tahu oh ini teman tuh kalau aku ketemenan sama dia, itu aku bakal kebawa sifat-sifat kurang baiknya dia. So teman-teman ya harus moving dulu, cari teman lagi dulu. Emang susah, nggak gampang berubah itu. Emang susah, kadang ninggalin sesuatu yang sudah jadi habits itu nggak mudah. Makanya butuh proses. Dan ketika proses teman-teman tetap istiqomah, insya Allah sesuatu yang diulang-ulang sampai sebulan, 40 hari lah kalau di rumusnya tuh, sesuatu yang diulang-ulang sama 40 hari, maka itu kan jadi habit sendirinya. Contoh dulu teman-teman nggak pernah sholat duha, 40 hari teman-teman ngelakuin sholat duha, hari 41 itu teman-teman otomatis nggak sholat duha, kayak dosa banget. Padahal nggak sholat duha ya nggak apa-apa, nggak dapat dosa kan gitu kan ya. Tapi ketika udah jadi habits itu kayak ngerasa salah banget. Dulu teman-teman nggak pernah pakai hijab, sekarang kemudian pakai hijab, udah jadi habits. Begitu kemudian besok hijabnya kena kabur, kena angin saja gitu, kelihatan rambutnya sedikit, itu udah kayak malunya minta ampun. Beda sama dulu. Kenapa? Habits pun juga ketika kita ninggalin teman itu kayaknya susah gitu. Tapi ketika itu udah kita proses selama sebulan, punya circle baru, insya Allah ketika teman-teman sudah punya circle baru, sudah punya sakofah baru, pemahaman baru, udah punya semangat baru untuk kemudian berubah jadi lebih baik, nanti teman-teman tinggal balik lagi ke teman-teman yang lama. Ngapain? Ya karena sayangnya teman-teman, antum gak redo kalau suatu saat nanti dia tuh banyak salah, dia terus ada dosa. Makanya kita kembali lagi teman-teman lama buat ngasih tahu dia,
kita berusaha mempengaruhi dia. Kalau dulu kita dipengaruhi dia, sekarang kita berusaha mempengaruhi dia untuk jadi lebih baik. Kayak ketika kita juga berubah, meskipun kita juga belum baik, tapi kita tahu bahwa dia salah, ayo kemudian kita berubah, ngajakin dia buat jadi baik. Gitu kuncinya, teman-teman. Moving dulu, nanti balik lagi sana. Bukan berarti harus ditinggalin. Itu ya, karena kalau ditinggalin ya itu berarti teman-teman melewatkan satu fase atau kemudian satu step kesempatan buat bisa ngedakwain dia. Padahal Allah perintahkan kita buat jadi khalifah fil ard itu ngapain? Buat ngejaga bumi Allah dengan baik. Ternyata termasuk teman-teman kita kalau ada yang salah diingetin. Karena sebab maksiat-maksiat, sebab kesalahan-kesalahan kita inilah banyak sekali bencana Allah turunkan dan sebagainya di situ. Gitu ya, makanya teman-teman ajakin temannya yang belum ngaji, yang teman-temannya yang masih sholatnya belum bolong, yang kemudian masih pacaran dan sebagainya, yuk mulai deketin dengan cara yang terbaik. Itu kuncinya. Baik, terima kasih Ustaz. Itu tadi ya Sobat Alka yang mungkin banyak di antara kalian merasakan hal yang sama dengan yang disampaikan Ustaz Tovan tadi. Nah, satu lagi nih Ustaz, pertanyaan dari saya. Ini kan beberapa hari lagi kita sudah mulai tanggal 1 Muharram ya. Nah, mungkin apakah ada amalan khusus atau mungkin hal-hal yang bisa dilakukan terutama untuk anak-anak SMP Muhammadiyah Al-Akbar? Oke. Amalan khusus sebenarnya kalau kemudian ngomongin amalan khusus ya nanti nafsi kembali ke teman-teman masing-masing, nafsi tergantung nanti teman-teman mau menjadikan rujukan yang mana. Sebetulnya ada yang asatid yang lebih capable yang mungkin teman-teman bisa sudah ikutin. Mungkin teman-teman ada yang lebih senang ikutin Ustadz Somad, ada yang senang ikutin Ustadz Khalid ya. Silakan teman-teman bisa merujuk ke sana. Hanya saja poin kemudian saya ngomongin hijrah ini, maka tahun baru hijrah ini adalah momen dimana tentang tongkat kebangkitan Islam. Makanya ayo kemudian jadikan spirit bareng-bareng bahwa inilah kemudian para sahabat dulu sampai kemudian merumuskan. Ya kalau dulu kena di Indonesia ada 17 Agustus juga merumuskan tanggal ini harus merdeka. Dulu para sahabat juga merumuskan sebuah tanggal di mana sebuah masa di mana inilah menjadi tongkat estafet, tongkat kemudian awal berdirinya sebuah kebangkitan Islam. Itu di masa kapan? Di masa setelah kemudian Rasulullah bisa mempunyai sebuah wilayah sendiri yang disebut sebagai negara Madinah itu. Nah, hari ini kemudian kita jadikan seperti itu. Setelah itu, maka Islam itu Masya Allah, eskalasinya luar biasa. Dulu 13 tahun di Mekah cuma dapat 200 orang, 10 tahun di Madinah, Masya Allah. Sepeninggalan Rasul, itu berapa orang coba yang masuk Islam? 120.000. Jadi di Haji Wada, haji terakhirnya Rasulullah, itu ada sekitar 120.000 orang yang masuk dalam Islam, yang terdaftar di Islam, sekitaran itu. 13 tahun tadi cuma 200 orang, 10 tahun setelah kemudian bangkitnya, kemudian setelah di awal dengan tahun Hijriah, itu 10 tahun selanjutnya sampai kemudian meninggalnya Rasul ada 120.000 orang. Masya Allah, luar biasa sekali. Makanya ayo kemudian kita jadikan kita tuh jadi bagian dari kebangkitan Islam. Jangan sampai kemudian tuh antum jadi orang yang biasa-biasa aja. Allah sudah kemudian jadikan kita tuh orang yang punya kemudian kapasitas tertentu yang kemudian itu bisa manfaat bagi Islam. Makanya teman-teman yang senang seni, yang senang kemudian olahraga, jadikan itu bagian dari untuk kemudian membangkitkan Islam ini. Positive vibes ini harus kemudian kita bangkitkan. Jadi semoga sih lahir juga. Dulu pernah terlahir para ulama-ulama, para kemudian ilmuwan-ilmuwan muslim, hari ini sekarang jarang sekali. Maka ditunggu kemudian teman-teman ke depannya, ayo jadikan tahun ini adalah tahun muhasabah kita. Di mana kemudian awal tahun ini, inilah ya Allah, dulu ini adalah tahun di mana Allah berikan keberkahan bagi Islam. Allah kemudian bangkitkan Islam dari kemudian satu Muharram ini. Maka ayo kita teman-teman juga harus punya spirit yang sama. Di tahun ini, bismillah ya Allah, saya juga bangkit sebagaimana Rasul dulu engkau bangkitkan. Para sahabat engkau bangkitkan, saya pengen jadi orang-orang yang berbahasa. Teman-teman banyakin doa. Teman-teman kemudian mulai minta sama Allah, ya Allah, tolong jadi. Makanya itu, jangan cuma ikhtiar duniawi aja, tapi doanya ternyata enggak. Harus kemudian seimbang, teman-teman ikhtiar duniawi iya, doa iya. Jangan cuma doa doang gitu kan ya. Pengen pintar doa-doa nggak bisa. Harus ada ikhtiar lahiriahnya. Maka doa dan kemudian minta sama Allah dan ikhtiar sebaik-baiknya. Jadi apa? Semoga teman-teman yang di depan saya ini, kelak saya melihat 10 tahun lagi ada yang kemudian jadi seorang ilmuwan, ada yang jadi seorang kemudian pengusaha besar, ada yang jadi mungkin mereka militer dan sebagainya, yang keberadaan mereka
itu sangat manfaat bagi Islam. Nah, gitu ya. Makanya yuk berubah mulai tahun ini, dan tahun-tahun selanjutnya semoga teman-teman jadi semakin baik daripada sebelumnya. Kalau ada yang teman-temannya masih maksiat, ingetin dengan cara yang ahsan, dengan cara yang terbaik. Jangan kayak misal di konten YouTube ada orang pacaran, nanti tiba-tiba dibacain wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Nggak bisa, bro. Ya, ngerubah orang nggak kayak gitu. Ya kan ya, orangnya berubah. Orangnya ketika kita bacain lagi pacaran dibacain kayak gitu ya dia bubar pacarannya. Cuman pindah doang. Makanya kasih dengan cara terbaik apa? Temenin dia. Itu nggak apa-apa gitu, kasih jangan temenin dia dulu sampai kemudian pasti yang namanya pacaran pasti banyak masalah. Nah, kalau udah ada masalah baru kita kasih tahu ya emang kayak gitu bro pacaran. Nah, baru disitulah teman-teman bisa ngajakin ayo berubah bareng-bareng jadi baik. Sebab kita nggak bisa berubah sendirian. Teman-teman nggak bakal bisa baik sendirian. Kalau lingkaran teman-teman itu kurang baik, pasti teman-teman juga ikutan kurang baik. Maka yuk jadikan minimal di sekolah kita ini jadi lingkungan yang baik-baik, sehingga setelah keluar dari SMP Muhammadiyah Al-Kautsar nantinya teman-teman bakal bisa mengasih manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang luar sekitar sana. Karena kata di dalam Al-Qur'an, alam tara kaifa darabal masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah. Quran surah Al-Baqarah 24, Allah bilang keimanan yang baik kata Allah itu kayak pohon yang baik. Pohon yang baik itu kayak gimana? Akarnya itu menghujam ke bawah, batangnya tinggi menjulang ke langit dan gak gampang goyah. Tu'ti ukulaha, jadi nanti buahnya itu bisa memberikan manfaat bagi orang sekitar. Itulah keimanan yang baik, perumpamaan yang diperumpamakan Allah dalam Quran. Jadi iman yang baik itu kayak pohon yang baik, di mana pohon yang baik itu bisa ngasih manfaat yang banyak. Contoh kayak teman-teman punya pohon mangga, ketika itu panen, itu kan yang panen bukan cuma buat teman-teman doang, pasti tetangganya dapat, tetangganya ikutan senang. Itulah keimanan yang baik. Maka ketika kemudian kita mau berubah jadi baik, salah satunya cek apakah teman-teman sudah bisa ngasih manfaat banyak belum buat teman-teman sekitarnya. Kalau belum, yuk kita ke sana, yuk kita berubah jadi baik-baik, kita jadi agen-agen kebangkitan Islam, dan semoga kalau kita bisa berjumpa dengan Rasulullah di surganya Allah nanti, dan insya Allah kita reuni bareng-bareng di surga, nggak ada yang kemudian tertinggal dari surganya Allah. Dan terus doain teman-temannya supaya bisa berubah jadi baik bareng-bareng, karena kalau berubah sendiri itu berat. Kayak kita yuk berubah bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi itu tadi ya, luar biasa sekali anak-anak semuanya. Jadi kalian bisa membuat resolusi ya, mungkin resolusi untuk tahun hijrah ke depan gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri nih Ustadz ya, mungkin bisa memberikan closing statement mungkin yang singkat tapi mengena untuk anak-anak. Alhamdulillah, teman-teman kalau nggak berubah sekarang pasti akan ada satu titik di mana teman-teman akan galau, akan habis-habisan, di mana nggak ada jalan kecuali teman-teman kembali kepada Islam, nggak ada jalan kecuali teman-teman harus ngaji lagi, nggak ada jalan kecuali kebahagiaan itu muncul setelah teman-teman akhirnya mulai bertolabul ilmi lagi, mulai ketemu dengan para ustadz, ketemu dengan para kiai lagi. Makanya jangan sampai nunggu saat itu, jangan sampai nunggu saat dimana teman-teman, saya yakinnya kalau teman-teman nggak ngaji sekarang, nggak mulai berubah sekarang, akan ada satu titik di mana teman-teman pasti akan galau habis-habisan. Teman-teman akan kebingungan, nggak ada hidup kayak nggak ada arti. Makanya yuk berubah sekarang daripada nanti, daripada kemudian apa yang saya sampaikan akan kejadian, karena itu sunatullahnya. Orang nggak Islam, nggak berislam dengan baik, pasti akan ada satu titik di mana dia pasti akan galau habis-habisan. Yuk berubah sekarang. Baik, jazakallah khair Ustadz atas kajiannya untuk hari ini. Bagaimana Sobat Alka semuanya? Ya, Masya Allah, luar biasa sekali ya kajian kata kali ini. Nah, mungkin nih ada sobat yang punya pengalaman hijrah gitu ya, yang mungkin dulu kurang baik, kemudian sekarang sudah hijrah gitu dan sebagainya. Bisa kalian tuliskan di kolom komentar gitu ya, share pengalaman supaya teman-teman yang lain bisa baca dan juga mungkin bisa mengikuti jejaknya gitu ya. Dan jangan lupa tinggalkan kolom komentar yang santun di kolom komentar di bawah ya gitu. Nah, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jika kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa setelah ini akan ada kuis ya yang harus kalian kerjakan. Jadi setelah ini bisa istirahat kemudian mengerjakan kuis yang sudah di-share. Mungkin itu saja. Mari kita untuk terus lebih baik ya. Dari kami sekian. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.